من سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ببدل كمالك وعدد كماله. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل والعصير بجاه البشير النظير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يحسب نفس لا تسمع عداء عين يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الفضل وانصر علينا من رجائنا برحمتك ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai guru kita bersama ad-da'i ila Allah Buya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang yang berkah, diberikan rezeki yang halal yang banyak yang baik, dan gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Guru kita banyak sekali di sini, alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Syahruddin, Ayahanda Syahruddin, para ketua-ketua DKM, terutama ketua DKM Masjid Baitus Salam, yaitu Ustaz F. Purwanto, guru kita bersama Ustaz Abdul Rahim, Ketua MUI, Bapak RW Onco, Ketua Tahfiz Pondok Pesantren, Bapak Ustaz Arif ya, Arif Mudan. Iya. Yang kami hormati Ustaz Arifin, para asatiz lainnya, para ketua-ketua DKM baik masjid maupun mushola, para hadirin, hadirat, bapak-bapak haji yang kami hormati dan kami cintai, rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah atau amal doa. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam marilah kita buka acara kita ini, taklim kita ini dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah jamaah, istiqomah guru-guru yang akan memberikan mutiara-mutiara ilmunya dan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah, dan apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal yang banyak yang baik yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kalau di luar enggak muat di sini angkat tembak di karpet, di tengah juga enggak apa-apa. Barisan yang ketiga. Mohon izin untuk para jamaah. Mungkin nanti ada yang belum hadir, nanti biar bisa menempatinya. Baik, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama bacaan hadiah di kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Arifin. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi jami'an wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa ila adatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barakatuh karam syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza sahabatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jami'u minal anbiya'i wal mursalin wal anbiya'i wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musallin mukhlisin wal malaa'ikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh As-Samad ya Samad ya Samad ya Mabid wa summa ila jami'il qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat masyarakat adina magharibiha bil bari wal bari ajma'in wa summa ila arwahil qubur almarhum almarhumat. Sebutkan nama keluarga kita almarhum almarhumat. Wasuma ila arwahil qubur almarhum almarhumat fi hadzal makan fi hadzal qaryah fi hadzal ghaibah takal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Rabbana wa dhunubahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Enggaknya itu ada kamera satu. المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. عليك يا حبيب
Nanti guling nanti di depan matiin dulu ya. Alhamdulillah dan terima kasih atas dipimpin yang membaca sholawat maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh majelis taklim Syabab, dan mudah-mudahan pagi-pagi kita sudah membaca maulid mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di akhirat kelak, baik dunia pun kita mendapatkannya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Habib. Nanti ceramah Habib yang baca Quran Habib. Alhamdulillah, dari pesantren tahfiz Quran. Alhamdulillah. Fadhal. Shallu ala Muhammad. Habib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
أشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah dan terima kasih telah dibacakannya bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mendengar suara Quran kayak gitu Pak, adem banget hati. Alhamdulillah di Kalibaru ada rumah tahfiz Baitus Salam yang dipimpin oleh Ustaz Haji Hari Mulyan Puryanto. Mudah-mudahan terus istiqomah membimbing generasi muda kita. Ustaz Eka, mohon diralat, mohon maaf, nanti bisa menghubungi kalau misalnya ada yang mau mendaftar. Syukran. Hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di Mau'izatul Hasanah, mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matullahi allati la tuhsa wa asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi nujumul huda liman arada najatan fi dunya wal ukhra. Yaqul Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis Isra annahu sallallahu alaihi wasallam marra lailata usriya bih ala qaumin turbahu ru'usuhum bisukhri kullaman khidra 'addat kama kana la yafru minhu syai'un dhalika faqala li Jibril man haula'i qala alladhi tatasaqqalu ru'usuhum an-niswah wa qala ulama wa mimma yajibu tiqaduhu anna Allah ta'ala akrama nabiyyana bil Isra fama ankara dhalik faqad kafara bisubuti bin nas al-Qur'an wa kadzalika yajibu aidan ay ya'takida anna Allah ta'ala akrama nabiyyana bil mi'raj fama ankara dhalik faqad fasaqa bisubuti bi ahaditsil mashhurah walakin inda ba'dil mufassirin qala wan najmi idza hawa. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang hari ini kita rangkai dengan acara memperingati atau mempelajari peristiwa yang agung, peristiwa yang besar dengan diisrakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap pagi hari yang penuh dengan cerah ini mudah-mudahan hati kita bersinar, hati kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan, sehingga kita benar di dalam perjalanan kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'in ulama salafun salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Mukarram Salahatus Sama, orang tua kita Mukarram Ustaz Nasruddin, begitu juga Mukarram guru kita Kiai Dadang. Mudah-mudahan semua para guru kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua MUI kita Ustaz Abdul Rahim, saat saya sebagai pengatur acara, begitu juga para asatiz lainnya, pimpinan pondok pesantren, ketua majelis masjid, yang para semua ketua masjid dan ketua musala DKM semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam acara peristiwa Isra wal Mi'raj ini, peristiwa yang enggak masuk akal, tapi wajib diimani. Kenapa enggak masuk akal? Karena akal kita cetek. Karena akal kita kecil untuk memahami kekuasaan Allah, nggak mungkin sanggup tanpa didasarkan dengan iman. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa iman. Kalau orang tidak mau dia mendasarkan iman, tidak didasarkan dengan iman, maka akalnya bisa tidak terima. Perjalanan yang sangat jauh, yang tidak masuk akal, tidak ada kekuatan manusia sampai detik sekarang pun yang bisa berjalan seperti perjalanan baginda Rasulullah. Maka perjalanan ini, perjalanan baginda Rasulullah ada dua. Satu, perjalanan dakwah. Kedua, perjalanan rihlah. Perjalanan dakwah Nabi, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Namanya dakwah pasti banyak rintangan. Nabi perjalanannya dikejar-kejar. Nabi ngumpul di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar, dikejar. Nabi berjalan di malam hari, masih suruh cari orang untuk menangkap Nabi Muhammad. Perjalanannya lelah, letih untuk menyelamatkan agama. Ini agama Islam bukan hasil poya-poya. Agama Islam
bukan hasil sembako dibagi, bukan. Agama Islam hasil kebenaran, agama Islam hasil dengan perjuangan, agama Islam hasil dengan pendirian yang keyakinan. Itulah dakwah Nabi. Yang kedua, dakwah Nabi ini disebut dakwah rihlah, perjalanan rihlah. Perjalanan rihlah ini perjalanan enak, santai. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam lagi santai perjalanannya Nabi, jangankan ada satu makhluk yang ingin mengganggu, angin pun tidak boleh. Angin tidak boleh ganggu Nabi. Padahal Nabi dibawa kendaraan yang kecepatannya itu tidak ada satu pesawat bagaimanapun bisa melebihi buruk. Tidak ada sampai detik sekarang. Bayangin perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah sekejap mata. Ada pesawat yang gitu? Gak ada. Perjalanan cukup singkat. Andai kata Nabi berjalan jam 3 malam, sebelum subuh udah sampai. Berarti cuma 1,5 jam. Andai kata 2 jam, itu naik ke atas langit sampai 7 lapis langit, ke Arsy, ke Rafrah, ke Mustawa, ke satu tempat yang disebut Sir. Turun lagi, luar biasa saudara, dengan waktu yang sangat singkat. Tapi anehnya, Nabi pada saat naik Buraq, Nabi nggak pakai apa-apa, nggak ada halangan, Nabi biasa. Tapi Nabi tidak kenapa-napa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan sinar. Coba kalau Bapak kan suka naik pesawatnya, naik pesawat haji atau umroh, itu kita naik di atas pesawat, di dalam pesawat, di dalam. Kenapa harus di dalam? Karena pas landingnya pesawat mental kita kalau di atas, saking cepatnya pesawat. Kenapa? Karena Allah nggak jaga. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam dijaga sehingga angin nggak boleh menyentuh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, angin nggak boleh. Maka rihlah perjalanan Nabi. Nabi jalan dengan cara yang baik, Nabi jalan dengan cara yang indah. Allah ingin memuliakan baginda Rasulullah, sehingga Nabi diberikan oleh Allah melihat bangsa yang zati. Ya, ada 4 perkara yang zati yang lihat dengan jelas. Ada yang secara tamsili, ya, yang contoh-contoh banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, di antaranya kalau Nabi bisa melihat Dajjal. Nabi udah melihat Dajjal. Nabi bertanya, ya Jibril, itu siapa makhluk? Itu Dajjal yang bakal turun nanti, bakal mengacau umat engkau. Allah berikan dia punya sihir luar biasa. Nabi mensifatkan Dajjal itu, ya, laudul abiyad, kulitnya putih, wa qawilan tinggi, wa ainul aqwar, matanya picak sebelah kanan normal, sebelah kiri matanya segede telur keluar. Tertulis di antara pelipisnya, di antara jidatnya, kafirun. Ya. Sudah ada di zaman Nabi itu, udah ada. Nanti dia bakal turun. Tapi sebelum dia turun dulu tentara-tentaranya atau anak-anak buahnya Dajjal. Maka dalam sebuah hadis Nabi berkata, qad ja'a fil hadisi an kulli wara lam ya'tiya dajjalil anil akbara hatta ta'tiyahu dajjali dajjajila dan ya'tilu bidinil batila. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ya, qad ja'a fil hadis, telah dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis, fi kulli wara, nanti bakal datang Dajjal yang besar yang bakal menghancurkan semua. Tapi tidak akan datang Dajjal besar, harus datang dulu Dajjal yang kecil. Dajjal yang kecil yang bagaimana? Yang menyerupai agama yang batil. Nanti Dajjal-Dajjalnya ini bukan preman, Dajjalnya ini ulama, kiai, tapi dia mengumpulkan hukum, tidak mau menjelaskan, bahkan dia tahu kebatilan masih didukung. Nah ini nih Dajjal. Lihatin aja,
Kan kalau Dajjal itu kan bisa bawa umat. Kalau tukang becak bawa umatnya? Enggak. Maka lam ya'tadi dajjalilah dan ya'tilu bidinil batilah. Mereka menipu dengan agama yang batil. Timbul agama yang batil, timbul menghasut, timbul mencela, timbul memfitnah, timbul membela yang zalim, timbul karena dikasih duit, ya mau dia ngomong, duitnya gede. Ya. Kalau dikasih duit apapun udah beres. Gimana Ustaz? Ya, udah ngomong deh seenak-enaknya dia, bela yang batil, bela yang zalim, kayak gitu. Nah, kalian sudah demikian batil, inilah Dajjal, anak buah Dajjal. Tahu kebatilan, tapi nggak sanggup untuk mengatakan kebatilan. Tapi nanti dia nggak tobat, luar biasa matinya, bisa pecah iman saudara. Dan demikian. Maka ini Isra wal Mi'raj adalah masalah iman. Nabi iman perjalanannya, kita harus meyakinkan Nabi bahwa Nabi berjalan itu dengan roh dan jasad, mendasarkan Al-Quran. Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdi. Lihat garis bawahi bi'abdi. Buka tafsirnya dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, dalam tafsir Kabir, dalam tafsir Imam Fakhrul Razi, dalam tafsir Imam Jalalain. Ya, kalau sebutin satu-satu tafsirnya, lihat bi'abdihi maknanya ay biruhi wal jasadi. Nabi Muhammad SAW berangkat dengan ruh dan jasadnya, bukan mimpi. Nabi bukan mimpi, Nabi bukan jasadnya doang yang terbang atau ruhnya doang, tapi bijasadi wal ruhi. Untuk menandakan apa? Menandakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu Nabi itu mendasarkan iman, maka timbul fatwa ulama. Wa mimma yajibu tiqaduhu anna Allah taala akraman nabiyana bil Isra. Sebagian yang wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dengan Isra. Artinya Isra apa? As-sayr fil lail. Jadi Isra itu takrifnya atau definisinya as-sayr fil lail, berjalan di malam hari. Menurut lughah, siapapun yang berjalan di malam hari disebutnya Isra. Bapak-bapak ronda di malam hari, ganti namanya, jangan ronda. Ngapain? Isra yuk. Isra, jalan, artinya jalan di malam hari disebut Isra. Ya, jalan kelilingin kampung ronda Hansip, Isra. Bapak-bapak pulang malam hari, pulang kerja sampai ke rumah disebut Isra. Ya, keliling-keliling kampung nyolong ayam disebut maling. Jangan Isra juga jalannya gitu, maling disebutnya, maling tetap. Nah, tapi Isra menurut syarat bagaimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah. Kenapa ayat hanya ayat Isra, surah Isra yang dipakai awalnya subhana? Ayat yang lainnya Allah pakai subhanalladzi, maha suci Allah. Ulama-ulama mufassirin berkata, karena ada orang Arab jahiliyah dulu kalau melihat satu perkara yang aneh, mereka gak lupa subhanallah, perkara yang ajaib subhanallah, perkara yang membuat dia kaget subhanallah, yang membuat dia terpesona subhanallah. Itu orang jahiliyah, gak ada iman tapi subhanallah. Beda gak sama kita? Kalau kita kaget bilang apa? Kita kalau diingat, kalau lagi ingat baru astagfirullah. Kalau enggak Anjir. apa aja kita punya, ngomong binatang ada, buset dah. Beda. Makanya subhana pakai kata subhana, artinya maha suci Allah dari sifat kekurangan, maha suci Allah dari kelemahan, maha suci Allah dari sifat-sifat kejelekan. Allah suci, Allah gagah, tidak pernah Allah kekurangan.
Maka ayat ini menandakan peristiwa yang menyangkut kepada Allah. Karena lagi peristiwa yang menyangkut kepada Allah, bukan Nabi berangkat, tapi Nabi diberangkatkan. Beda ibaratnya, berangkat sama diberangkatkan. Kalau berangkat pribadi, kalau diberangkatkan ada orang lain. Bapak umroh berangkat sendiri umroh, ya, maka itu berangkat sendiri. Tapi kalau diberangkatin oleh orang lain, hati-hati. Namakan subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan seorang hamba biruhi wal jasadi min Makkah ila Masjidil Haram, dari Masjidil Makkah, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itulah definisi daripada Isra wal Mi'raj Nabi alaihi wasallam yang kita harus tanamkan dengan akidah. Ini terkadang kita nih, ya, kalau bicara kebenaran bengong, ya, terkadang orang disampaikan bengong. Akidah apa sih akidah? Ingat, akidah itu yang akan menyelamatkan kita. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta. Nggak ada itu semua. Mau jadi orang paling kaya di dunia pun belum tentu selamat kalau nggak benar. Ya. Mau pangkat apapun, jabatan setinggi apapun, nggak bakal selamat kalau nggak benar. Mau punya pengaruh hebat bagaimanapun, ilmunya hebat, jadi ulama terkenal, kalau nggak benar, nggak ada jaminan dalam urusan dunia, baik ilmu, baik amal, ya, baik harta, baik jabatan, nggak bakal itu bisa selamat seseorang. Yang selamat benar. Oh, orang alim, ulama, oh pasti selamat, kata siapa? Kalau nggak benar nggak selamat, walaupun dia ulama, nggak bakal selamat. Iblis ilmunya lebih hebat, lahir langsung hafiz Quran. Di sini baru lahir rumah yang hafiz Quran, ya kan? Kita bertahun-tahun jadi manusia, belajar Quran, udah hafiz Quran. Iblis baru lahir hafiz Quran, ilmunya luas iblis. Bahkan iblis dulunya pemimpin para malaikat, namanya Azazil iblis. Akhirnya karena Azazil ini, ya, nggak nurut sama perintah Allah, nyalakan Allah, maka dikeluarkan oleh ablas min rahmatillah. Maka iblis itu dari kata ablas, artinya keluar kamu dari rahmat Allah. Padahal iblis dulunya pemimpin malaikat, di bawahnya iblis, ribuan tahun iblis memimpin malaikat. Tapi karena nggak benar, iblis dijatuhkan oleh Allah, diusir dari rahmat Allah. Maka cari benar, ya, kita cari kebenaran. Benar itu tidak akan keluar dari hukum syariat Islam. Kalau kata hukum agama, jangan, ya jangan diakal-akalin, jangan kita diakal-akalin. Wah, menurut saya sih benar, terus menurut Anda benar, menurut agama, awas nih. Kebanyakan sekarang orang benar menurut dia. Kalau akalnya dan nafsunya baik, nguntungin, benar. Orang yang berbicara benar, dia juga teman nafsu. Nah ini, hati-hati. Akhirnya kebenaran ini timbulnya dari Allah. Iblis, dia namanya Azazil, gara-gara disuruh sama Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Iblis ngomong, gimana? Ya Allah, masa saya suruh sujud sama Adam? Adam anak kemarin sore, ya Allah. Saya udah tua, ya Allah. Saya udah dulu ribuan tahun sebelum Adam lahir sudah ada. Saya ibadah kepada Engkau lebih lama. Masa saya harus tunduk sama anak kecil? Ibarat kita kayak begitu, iblis. Masa saya harus tunduk, ya Allah? Tuhan saya, ilmu juga saya punya, ibadah duluan saya. Kenapa Adam baru bikin saya suruh hormatin Adam? Maka saya mau tanya sama bapak-bapak, kufurnya iblis ini dengan apa? Sombong? Kagak. Ulama menjawab bukan dengan sombong. Kalau benar kufurnya iblis dengan sombong, berarti kalau ada orang yang sombong, kufur. Kufur, tapi nggak kufur orang sombong.
Lalu kufurnya iblis dengan apa? Dengan kagak sujud. Bukan. Kalau benar kufurnya iblis dengan kagak sujud, berarti kalau ada orang yang kagak sholat kufurnya, yang kagak sujud. Kagak, dosa besar. Kufurnya iblis dengan apa? Oh, kufurnya iblis karena nggak turut sama perintah Allah. Nggak ditolak sama ulama. Dinakduk kalau itu. Dia kalau pakai ilmu, dia. Kata ulama, bukan. Kalau kufurnya iblis dengan tidak turut sama Allah, berarti orang yang tidak turut perintah Allah kufur. Terus kufurnya iblis dengan apa? Ya, ulama sepakat kufurnya iblis itu menyalahkan Allah. Seakan-akan Iblis kalau bilang, ya Allah salah kalau engkau suruh saya sujud ke Adam, salah engkau ya Allah, sedangkan kau ciptakan aku dari tanah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Aku lebih dulu, aku lebih tua. Kenapa harus aku sujud kepada Allah, kepada Adam? Salah engkau ya Allah. Kalau udah nyalahin Allah, kufur. Sekarang coba kalau nyalahin Allah, Allah itu salah, kufur. Sepakat ulama. Maka kufurnya iblis dengan menyalahkan Allah atau menyalahkan syariat Islam, kufur orang tersebut. Atau nggak terima? Nggak, saya nggak terima. Orang yang terkadang egonya tinggi, dia sudah cinta sama satu perkara, dijelaskan ketidakbenaran, tetap dia lebih cinta kepada perkara itu daripada kebenaran yang diberikan oleh Allah. Tanpa disadari, kufur. Nah, maka dari itu iblis ini kufurnya dengan menyalahkan Allah. Sampai dibilang kata Allah, ya iblis, kalau kamu tidak mau turut dengan perintahku, kau tidak mau ya menjalankan sujud, kau menyalahkan aku, maka ablas min rahmatillah, kau keluar daripada rahmatku. Apa jawab iblis? Nggak apa-apa ya Allah. Lihat, kalau orang yang sudah sesat, may yahdi fala mudilla lahu wa ma mudlil fala hadiya. Kalau Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada satu orang yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah menyesatkan seseorang, tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan hidayah. Ini ngeri. Kita ngeri. Artinya apa? Kita kalau sholat mau ini mau, tapi masih diam dalam kebatilan, masih cinta kezaliman, masih mendukung kebatilan. Artinya apa? Hampa semua. Jangan, ingat jalan yang benar, jalan yang benar. Ya, iman kita jaga. Karena kalau sudah Allah berikan hidayah, gak pernah ada orang yang bisa mendoakan kita. Di dalam sebuah kisah, Malik bin Dinar, Sayyidina Malik bin Dinar ini seorang ulama besar. Ya, ulama yang namanya nih hebat benar. Malik, namanya Malik, Raja bin Dinar, Raja bin duit. Iya, dinar kan duit. Banyak benar duitnya, raja yang banyak duit. Tapi ulama bukan raja. Nah, ulama orang yang saleh. Beliau mengkisahkan, dulu datang kepada aku seorang majusi penyembah api, bertemu dengan dia, berkata, Tuhan, kamu Islam ya? Kamu? Saya majusi. Kamu menyembah apa? Saya menyembah api. Majusi. Iya. Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya, Tuhan mana yang paling benar? Tuhan aku, api, apa Tuhan kamu? Kata Malik bin Dinar, kita lihat sekarang Tuhan siapa yang sayang sama kita? Ya jelas Tuhan saya yang sayang. Kita mau masak, bisa matang sama api, kan sayang itu Tuhan. Kalau nggak ada api matang kagak. Kita dingin, ada api hangat. Ini dari dulu kakek moyang saya nyembahnya api. Dikatakan, ya dalilnya semajusi diginiin sama Malik bin Dinar. Kalau betul kan Tuhan kamu sayang sama kamu, udah berapa lama kamu nyembah itu Tuhan kamu? Kalau pribadi saya sudah sekian tahun, 20 atau 25 tahun, bahkan 30 tahun saya menyembah Tuhan. Bahkan kalau keturunan saya sudah puluhan tahun, ratusan tahun.
nyembah kamu dari keturunan-turunan kakek moyang saya nyembah kamu. Sekarang saya pengen tahu Tuhan saya nggak sama saya. Terus udah gitu masukin tangan kamu ke api. Kalau Tuhan benar kenal sama kamu sayang, kamu nggak bakar. Dia bingung jawabnya kan? Coba. Tapi dia pengen benar, nanya pengen benar. Dia pulang, disamperin Tuhan. Ini api majusi ribuan tahun nih, ya? Nggak pada terus. Nah Tuhan, dari kakek moyang saya sampai sekarang saya nyembah Engkau udah puluhan tahun, ratusan tahun. Bahkan saya kenal kamu kenal saya Tuhan. Sekarang saya pengen bukti. Nanti kalau saya mati dibakar nggak bakar? Sekarang saya pengen bukti Tuhan. Kalau kamu nggak bakar saya karena saya adalah hamba kamu, coba saya masukin tangan. Dimasukin Pak. Tuh tangan dimasukin, kebakar dah. Waduh, kok Tuhan nggak lama? Kebakar. Dia bingung. Berarti ini bukan Tuhan. Gak mungkin ada Tuhan nyelakai umat. Apalagi umatnya benar penyembahnya. Benar gitu. Balik lagi ke Malik bin Dinar. Dia berkata, betul wahai orang baik, betul wahai guru, betul wahai ulama. Itu bukan Tuhan. Aku sekarang mau masuk Islam, menyembah Tuhan, masuk Islam. Tapi tinggal masih di daerah Majusi. Semuanya nyembah api. Dia kagak nyembah, dia ibadah. Gak ketahuan. Lama-lama ketahuan abangnya datang. Dek, kita nyembah Tuhan kita. Enggak Pak, saya nggak mau nyembah. Kenapa kamu nggak menyembah? Nyembah siapa Tuhan? Mana Tuhan itu bukan Tuhan, itu api makhluk. Tuhan adalah Allah. Kamu jangan sembarangan. Nih lihat nih akidah nih. Kamu jangan sembarangan. Tuhan dari kakek moyang kita ini. Bukan, kita selama ini dibodohi. Gak pernah ada yang mencerdaskan kita. Gak ada yang pernah mencerdaskan kita. Tuhan bukan api. Api adalah makhluk. Tuhan adalah Allah, pencipta api. Kamu ini agama apa? Aku agama Islam. Makanya agama Islam agama mencerdaskan. Makanya kalau ada orang Islam gak cerdas bahaya. Makanya di ulama jadi para mu'allim harus mencerdaskan umat, buka pikirannya supaya tahu yang hak dan yang batil. Bukan jadi ulama justru, bukan jadi tokoh masyarakat justru menjerumuskan umat ke kezaliman. Itu nggak mencerdaskan. Akhirnya bagaimana? Perdebatan kakek. Ini kakak sama si Amir bilang gini, Kak, kalau kakak itu benar menganggap api itu sebagai Tuhan, masukin tangan kakak. Ini kamu bodoh, bego kamu. Itu api kebakar. Loh, kalau kebakar berarti kok Tuhan jahat sama kita? Mana ada Tuhan yang jahat? Tuhan Ghafurur Rahim, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wah, kamu udah gak benar. Lihat, yang satu sudah mendapatkan hidayah, yang satu tidak mendapatkan hidayah. Siapa? Maka dijelaskan bagaimanapun dalil, tetap dalil sudah jelas, tetap dia akan sanggah ke dalil. Itulah ciri-ciri orang yang sesat. Dijelaskan itu salah begini, lebih percaya kesesatan, lebih percaya fitnah daripada kejujuran seseorang. Memang nanti di akhir zaman kata Nabi, nanti yang benar, yang jujur, yang amanah disalah-salahin. Yang kagak benar, nggak jujur, nggak amanah, rampok, tukang koruptor, diagung-agungin. Nanti akhir zaman begitu. Nanti dibelain sampai kapanpun. Udah dibelain, pala jadi kaki jadi kepala. Walaupun dia tahu, tetap dia akan bilang benar. Dan ini tergolong orang-orang yang zalim. Harus wajib tobat. Kalau nggak tobat, dia dapat dosa kezaliman. Ya, hati-hati. Akhirnya bagaimana saudara? Akhirnya berebut. Si abang saking kesalnya, dia keluar, dia panggil semua masyarakat, kumpul semua. Adikku sudah keluar dari agama kita, dia sudah jadi pengkhianat. Dia sudah jelek-jelekin Tuhan kita. Sekarang di mana? Kumpul semua di sidang, diusir si adik. Usir si adik, lari ke ulama. Pas lari ke ulama, datang ke Malik bin Dinar, ya, datang ceritakan
Kata Malik bin Dinar, udah ente nggak usah bingung-bingung. Di sini ada rumah kosong, ente di situ. Tapi anda aja sudah istri anak-anak ente di sini. Makan tetap kita dijamin. Enak hidupnya, ibadah dia belajar sama Malik bin Dinar. Tapi orang yang cerdas, yang akalnya waras, berpikir, dia datangin, dia ngomong sama istrinya. Sebelum dia ngomong sama Malik bin Dinar, dia ngomong, istriku, kalau kita hidup cuma dapat gratisan doang, gak bakal berkembang otak kita. Kalau semuanya serba gratis, jadi budak, gak bakal benar kita. Walaupun Malik bin Dinar seorang ulama, tapi cuma gratis. Sampai kapan? Terus kita keluar, kita cari usaha sendiri. Saya akan ngomong sama Malik bin Dinar. Ini orang cerdas ya. Beda sama orang yang kagak cerdas, hidupnya mau gratisan dulu. Ya. Beda. Kalau orang cerdas nggak mau, Pak, karena akalnya dikasih untuk berpikir, tenaganya ada untuk usaha, untuk bekerja. Akhirnya bagaimana? Beranikan diri untuk ngomong sama Malik bin Dinar. Wahai Syekh, kenapa? Aku terima kasih guru telah mengajarku, membimbingku semuanya, dan selama ini aku berbulan-bulan dikasih gratis semua, rumah gratis, makan gratis, semua gratis. Tapi aku nggak mau begini. Kenapa? Aku pengen berkembang, aku pengen usaha. Kata Malik bin Dinar, inilah orang yang cerdas yang dapat hidayah dari Allah. Dia akan bisa membedakan mana anugerah besar dari Allah, mana orang yang akan dijerumuskan oleh syaitan. Akhirnya saudara, dia bilang, kamu mau kemana? Saya mau lihat di sana ada bukit, saya mau jadi petani. Masuk petani, baik. Maka Malik bin Dinar mengasih modal, kumpulkan murid-muridnya. Kamu punya benih, kasih kepada dia. Kasih makanan secukup benih tersebut. Misal kalau nanam pohon yang gampang lah, kalau kayak kita misalnya pohon kangkung atau pohon bayam yang 40 hari panen, dikasih makan 40 hari, ya bagi dia usaha menunjukkan kepada Allah rasa syukur. Allah kasih pikiran, Allah kasih tenaga, aku buktikan kepada Allah untuk bersyukurnya, maka aku tanam. Dunia yang dikasih, digarap sama dia. Sembari ibadah kepada Allah. Kata istrinya, Allah bang, udah enak-enak kita gak capek, tinggal duduk doang, duit datang, makanan datang. Ya, ngapain kita capek gali-gali? Jangan kayak begitu. Allah kasih kita pikiran yang sempurna, Allah kasih kita tenaga, nggak boleh kita hanya berleha-leha. Gitu. Ayo syukuri nikmat akal kalian, syukuri nikmat tenaga kalian. Jangan ngarepin uluran tangan kita menjadi. Dimana kalau kita sudah dikasih makan terus, maka kita akan jadi budak orang yang memberikan. Benar ya? Kalau kita sering dikasih, bapak atau orang kaya sering ngasih terus, ngasih sakit dikasih, mau berobat dikasih, mau nggak ada beras dikasih. Kira-kira kita mau ngebantah nggak? Bisa nggak ngebantahnya? Hatta dia salah kita bilang apa? Belain. Inilah hilang akal sehatnya. Kalau udah hilang akal sehat, nggak bakal bisa berkembang. Anak-anaknya nggak bakal bisa berkembang. Kampung itu nggak bakal bisa berkembang. Selalu akan hidup menjadi budak. Maka kita harus pakai akal sehat, akal waras. Nah, tidak akan jadi akal sehat dan waras kalau imannya kagak benar. Iman yang kuat, ilmu yang manfaat, akhirnya nunggu lama-lama, wah kira udah 40 hari besok mau panen. Petani kalau besok mau panen, malamnya bilang benar, alhamdulillah besok kita jual, kita akan dapat, udah dihitungannya sekian. Kalau tukang itu kan tahu semua, ya, tukang audit itu tahu semua. Wah ini sekian. Akhirnya udah Allah kasih ujian. Paginya mau dipanen, pagi ini semalam hujan besar, habis semua. Ya Allah, mana alaf lagi. Orang baru masuk Islam,
Dia mau berusaha, udah 40 hari capek banting tulang, hasilnya mau panen habis longsor. Yang paling bersuara pertama ini. Tuh bang lihat, kata istri, kita udah capek dah apa lihat, mau panen sekarang nggak panen habis. Ya Allah bang, mendingan kita nggak capek, dapat sembako gratis, dapat makan gratis. Gitu, dengan itu. Jangan. Allah memberikan kita ujian, pasti ada hikmahnya. Tuh orang yang cerdas, orang yang cerdas nih, jangan tenang. Terus gimana? Ya sudah, untung alhamdulillah rumah kita nggak ada bawa, kita masih diselamatkan, bersyukurlah kepada Allah. Lihat, dua istri sama suami beda imannya kan? Ya, tenang. Aku akan datang dulu kepada guru. Datang kepada guru yang benar. Assalamualaikum, wahai guruku. Waalaikumsalam. Gimana? Ini saya mau laporin. Ya, alhamdulillah bibit semua saya tanam dan alhamdulillah kemarin udah segar-segar dan waktunya panen sekarang. Alhamdulillah. Tapi Allah bicara lain. Takdir Allah bicara lain. Coba biar pengajian banyak orang. Semalam hujan, iya, habis longsor semua, nggak ada satu pohon pun yang saya bisa panen. Terus, ya saya bersyukur kepada Allah karena Allah masih berikan selamat saya sama istri saya dan keluarga saya. Gitu. Cuman saya sedih satu, sekarang saya mau bangkit lagi, saya nggak punya modal, udah habis. Mari Pimpinan bilang, inilah hikmah yang Allah berikan. Hai jamaah semua, saya akan punya bibit. Tolong berikan kepada dia. Itu jamaah yang ngasih bibit, bukan hanya bibit dikasih, ya, dikasih banyak, ada makanan, ada yang ngasih sembako, ya, ada yang ngasih duit, semua dia ngasih. Akhirnya dia pulang bawa. Suami bilang apa? Lihat kalau kita yakin sama Allah, kalau kita jual capek kita, belum ikat-ikatin kita, belum bawa ke pasar. Allah nggak mau bikin capek kita. Allah habisin. Kita pulang sekarang, nih duit banyak, tuh makanan banyak, nih bibit ada. Nggak lama rombongan orang datang, maculin semua, bela tuh persatuan Islam, maculin. Lihat ladang kita sekarang bagus, itulah hikmahnya orang yang menerima kebenaran. Tapi kalau orang nggak menerima kebenaran, selamanya hidupnya belangsang dan tidak akan menemukan ketenangan dan selamanya hidupnya susah. Oleh karena itu, saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman dalam masalah Isra wal Mi'raj iman, balik lagi kepada iman. Ayo pertanyakan iman kita, dia di mana? Selama ini kita cinta sama siapa? Selama ini kita ya membela siapa di dalam hak dan wakil? Tanyakan kepada diri kita, fikirkan yang benar, jangan sampai pikiran kita tidak waras lagi. Jadikan pemikiran yang waras sehingga kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua pada malam, pada siang hari ini, pagi menjelang pagi hari ini, Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan saya atas nama guru yang sering mengajar dan guru-guru yang lain, mohon maaf kalau ada perkataan, ucapan yang salah. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira Bapak mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Begitu juga Bapak kepada saya, tidak pakai insya Allah lagi. Hari ini saya memaafkan karena hak adami sesama manusia tidak akan Allah ampuni sebelum kita dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitus Salam yang akan disampaikan oleh Ustaz Naib Purwanto. Kepadanya dipersilakan.
صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dari tadi subuh sampai dengan waktu duha ini alhamdulillah Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melangkahkan kaki dalam rangka ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan ta'lim dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga dilanjutkan dengan tawakuf sementara suka. Alhamdulillah ada kemudian salawat dan salam. Jangan lupa saya sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang selalu menjunjung sunnah-sunnahnya beliau, sehingga di akhir nanti kita masuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Al-Habib yang telah hadir di Masjid Baitus Salam, kemudian juga pada Kiai Ustadz yang sudah bisa hadir di Masjid Baitus Salam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya yang pertama, yang tentunya juga paling utama adalah ucapan terima kasih dan kemudian juga mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman takmir Masjid Baitus Salam yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini berjalan. Kemudian juga tidak lupa ucapan terima kasih pada Majelis Taklim Khairunisa, tentunya ibu-ibu Majelis Taklim yang dibanggakan sehingga bisa berkolaborasi dengan takmir DKM Baitus Salam untuk terselenggarakan acara ini. Kemudian juga untuk teman-teman dari PPTQB Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang sudah membersamai, dan juga ucapan terima kasih pada jamaah yang sudah bisa hadir di acara ini di Masjid Baitus Salam. Kemudian juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan sana sini. Tentunya inilah yang bisa diberikan oleh teman-teman takmir Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan berkenan dan memohon dimaafkan segala kekurangannya. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan bahwa di lingkungan Perumahan Kalibaru Permai itu ada Pondok Pesantren Tahfizul Quran, dan saat ini sedang menerima pembukaan untuk santri baru, tentunya bagi jamaah yang ingin menyekolahkan putranya. Ini putranya belum, baru putra, dipersilahkan untuk menghubungi panitia. Tentunya kali ini tempat terbatas, informasinya itu maksimum 30 orang santri yang bakalan diterima di PPTQB untuk tahun ajaran 2024 dan juga 2025. Jadi bagi jamaah yang memiliki saudara ataupun juga anak sendiri bisa mendaftarkan di PPTQB yang seperti kita ketahui bersama tadi Habib yang sudah membacakan kalam ilahinya. Mudah-mudahan dengan adanya PPTQB ini bisa membawakan keberkahan bagi Perumahan Kalibaru Permen khususnya dan juga umumnya untuk di Kalibaru. Kemudian yang terakhir, momen peringatan Isra Mi'raj ini, saya dan pengurus RW 07 bersepakat untuk dijadikan sebagai momen untuk mengadakan gerakan subuh berjamaah. Dan tentunya alhamdulillah kalau di Masjid Baitus Salam bisa dipantau gitu, untuk salat subuh itu sudah
untuk dalam masjid dan kemudian juga sampai ke halaman masjid sudah dipenuhi dengan jamaah. Jadi ini karena saya memegang amanah di keagamaan, kemudian saya berdiskusi dengan pengurus lingkungan, dalam hal ini Pak Haji Ponco, yuk kita mengadakan gerakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan subuh berjamaah ini, karena tentunya dari subuh ya, mulai dari subuh itu rezeki Allah berikan. Pas begitu melangkahkan kaki dan membuka pintu pertama, maka langkah pertama yang akan dituju itu adalah masjid. Tentunya Allah akan lebih menyukai hal yang seperti ini. Ya, ini tadi saya ingin mempersiapkan ada satu surat, tapi saya tadi diskusi dengan Pak Ciponco biar nanti belakang saja. Ya, kita ada semacam sertifikat ya, artinya informasi notis aja bahwa di perumahan Bali Baru Permai dari pengurus masjidnya, kemudian juga pengurus rukun warganya itu sudah mendeklarasikan adanya gerakan subuh berjamaah. Kenapa harus subuh berjamaah? Ya, tentunya seperti tema ya, seperti tema yang akan diusung di kegiatan tahlil Ramadan ini adalah dengan sabar dan sholat berjamaah untuk meraih gelar takwa. Tentunya sabar ini dikedepankan ya, karena capek kalau dengan sabar insya Allah akan dikalahkan. Mungkin dari para pekerja bapak-bapak yang kantor berangkat pagi udah pulang malam, badan terasa lelah, baru jam 10 malam nyampe rumah atau jam 11, ya harus sabar bahwa ada kewajiban di waktu subuh untuk kita beribadah. Artinya hal itu harus dilakukan dan sabar adalah yang harus dikedepankan. Baik, untuk itu saya mohon Pak Haji Ponco untuk bisa juga memberikan sambutan terkait dengan gerakan subuh berjamaah ini. Tafadhol. Dari saya demikian sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada para tamu undangan kita, khusus Habib, para ulama, para kiai, orang tua kita, guru-guru kita, para pengurus DKM, penghafal Quran, dan jamaah semua, termasuk juga ibu-ibu majelis taklim Khairun Nisa yang ada di balik tirai itu. Mudah-mudahan pagi ini pengajian kita berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pengurus lingkungan mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, guru-guru kami yang telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan pengajian suka. Ini mungkin sekaligus sudah terakhir penutupan menjelang Ramadan ya. Insyaallah nanti akan bertemu lagi setelah Ramadan. Menyikapi program atau perencanaan subuh berjamaah, kami dari pengurus lingkungan sangat membuka dan berterima kasih. Ide seperti ini memang meskipun jamaah masjid kita ini sudah kalau boleh dibilang sudah penuh pada hari saya, terutama di subuh hari dan di 5 waktu. Kemudian digalakkan lagi atau dicanangkan lagi untuk lebih menguatkan semangat dalam beribadah sholat subuh ini. Mudah-mudahan ini akan menambah keberkahan untuk lingkungan kita maupun lingkungan di seluruh negeri kita. Dijadikan negeri kita negeri yang badatun thayyibun warahmatullahi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih dan maaf apabila dalam penyambutan atau pertemuan kami pada guru
khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya, pertama dari Ketua DKM dan Ketua RW di Perumahan Kalibaru Permai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu bisik amat ya. Orang pulang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Insyaallah beliau tambah ganteng dan tambah sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jenggot saya sebenarnya nggak nyambung, cuma muka yang nggak mau lepas saya. Kalau beliau mau lepas, kalau saya jenggot saya malah kumis nyambung sebenarnya. Mau nggak lepas muka duluan. Makanya saya kena dijenggot, jadi saya potong kumis. Untuk kita, Pak Ustaz Somad, Pak Ustaz Haji Safruddin, Pak Kiai Haji Dadang, Ustaz Malim Sanusi, serta yang lainnya. Langsung aja, pengumuman yang pertama, kami mewakili daripada pengurus SUKA, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perjalanan SUKA yang hampir 2 tahun lebih ini terdapat kesalahan, kekhilafan, mohon juga berikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh pengurus daripada Masjid Baitul Salam yang mau berkesempatan kita tawakufan sementara di majelis SUKA ini. Pertama, pengumuman dari saya, saldo sejumlah Rp1.787.000, pemasukan Rp850.000, pengeluaran Rp900.000. Jadi jumlah saldo sekarang berada pada angka Rp1.737.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembukaan, yang namanya kita di penutupan sementara, pembukaan kita akan adakan di Masjid Ar-Rahman, Insyaallah Jalan Madrasah RT 01 RW 06 sekaligus halal bihalal pada tanggal 27 April 2024. 27 April 2024, Insyaallah kita sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Hah? Kartini dan kartu 4 RW 5 iya, gimana sih, masih dia sendiri nggak tahu. Kemudian kita awal majelis kita insyaallah sampai bulan Syawal, dan sesuai rencana kita insyaallah kita akan mengadakan rihlah menjelang halal bihalal. Kita pelesiran. Kalau duitnya dari mana saya menyambut lagi baik dulunya. Ini aja hadiah buat guru, saya nyambut aja ya. Insyaallah nanti di Sukamakmur Rawagede, insyaallah pada tanggal 20 sampai 21 di bulan hari Sabtu dan Minggu di bulan April, insyaallah ya. Kita ikhlas ke sana ya. Mudah-mudahan ketemu duitnya, amin ya. Saya betul-betutin lagi nih, amin. Selanjutnya ya, ini ada hadiah dari kami untuk para tuan-tuan guru yang mohon maaf kalau yang muda-muda, guru-guru yang muda saya kagak kasih parcel ya, baju doang duit ya. Kalau guru-guru yang guru-guru kita kasih baju juga dan kita kasih parcel. Pertama insyaallah saya berikan kepada guru kita Habib Hashim bin Faris Al-Kaf. Tolong Pak Sarif parcelnya. Dulu belum. Ala kadarnya ini orang boleh betotin banyak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Yang hadir dapat, yang nggak ada hadir dikirim paket. Enggak seragam sih, saya nyesuaiin dulu yang modelnya kayak apa, yang muda modelnya kayak apa.
Pak nombor saya sulajak tas. Mohon bersabar sejenak. Terima kasih dan mohon maaf jangan pada tulangmu yang kalau udah disiapin kepemakanan oleh panitia. Dan habis ini kita salam-salaman ke ustaz-ustaz yang muda ntar ya mobilnya sama hadiahnya. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas pengumumannya, dan sampailah kita di penghujung acara penutup atau doa yang akan dibacakan sekaligus bacaan doa khatam Quran. Dan insya Allah nanti apabila ingin berlanjut di bulan Ramadan, kita terus mengadakan khatam Quran dan nanti by voice note baca doanya Bapak-Bapak nanti kita ya. Insya Allah biar jangan terputus kita membaca Al-Quran. Selanjutnya ada undangan Isra wal Mi'raj dari Masjid Jami Nurul Yakin. Insya Allah besok hari Ahad tanggal 25 ada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Nurul Yakin almarhum Bapak Haji Gunin Iskandar. Insya Allah kita dapat menghadirinya. Dan untuk itu kami mohon maaf, terutama saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk selanjutnya kami mohon bacaan doa untuk dipimpin kepada Bapak Muallim Sanusi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أو مد أو تسديد أو همزة
الفاتحة بشفاعة الفاتحة بمعجزة الفاتحة بحق من أنزل من صوت الفاتحة يا فرج الهام يا كشف الباب يا من عبدك في الأحد يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم لا أضاف فيها سنة لله رب العالمين وصلى الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على Muhammad. Jangan pulang, ada nasi ya. Sudah Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Terima kasih kepada jamaah semuanya. Maafin ya, memang saya lagunya begini. Datanya, mudah-mudahan kita ketemu di bulan suci Ramadan bersama yang akan datang dalam keadaan sehat bahagia. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu